Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ega NJ. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang baik, karena alhamdulillah pada hari ini juga aku berada dalam keadaan yang baik. Wah, seneng banget nih, banyak banget teman-teman yang komentar atau yang DM aku tanyain, "Kak, kok nggak lanjutin sih daftar pramugari? Kak, kok nggak lanjutin sih untuk menghilangkan bekas lukanya? Kenapa udah nyerah ya?" Bener guys, aku udah nyerah. Jadi teman-teman, memang aku udah lagi nggak ngejar untuk menghilangkan bekas luka, dan juga tidak mengejar untuk daftar pramugari, karena secara logika kayaknya susah banget gitu buat aku bisa dapetin mimpi tersebut. Jadi aku berusaha untuk legowo, aku berusaha untuk ikhlas, dan aku berusaha untuk menerima segala yang memang tidak bisa aku dapatkan. Nah, gimana sih caranya? Ini dia, aku mau share ke teman-teman tips apa aja yang bisa kiranya kalian lakukan supaya kalau kalian tidak bisa mencapai mimpi kalian, ya nggak apa-apa, itu bukan masalah. Oke, kita mulai. Yang pertama, tipsnya adalah teman-teman harus kenali potensi diri teman-teman. Jadi sebagai seorang manusia, kita kan harus multi talent nih, harus palu gada, lo mau apa gue ada. Jadi cara yang pertama adalah teman-teman tuh harus bisa kenali diri sendiri, potensi apa yang teman-teman miliki. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa pramugari ini nggak bisa menjadi salah satu mimpi yang teman-teman achieve, tetapi ketika teman-teman mengetahui potensi yang teman-teman miliki, teman-teman jadi bisa belok gitu. Kayak contoh nih, aku sendiri, aku merasa bahwa kayaknya susah nih buat aku tuh bisa achieve di pramugari. Sampai pada akhirnya aku ngerasa bahwa ternyata jiwa jualan aku nih kenceng gitu ya. Jadi aku memilih untuk berkarir di satu perusahaan sebagai tim marketing, dan juga aku punya beberapa freelancer yang kaitannya dengan marketing, dan baru-baru ini mau bangun bisnis juga gitu. Kenapa? Karena ya aku merasa aku punya skill marketing. Yang kedua, setelah teman-teman mengenali potensi diri, teman-teman harus mencari opportunity atau kesempatan. Kira-kira dengan skill yang gue miliki, kesempatan apa yang bisa gue dapetin? Dan kesempatan yang bisa gue dapetin itu menghasilkan cuan atau tidak? Dan kalau menghasilkan cuan, apakah bisa menggantikan manfaat yang gue dapetin kalau gue bisa achieve mimpi gue yang satunya? Kebayang gak? Contoh gini, aku mau jadi pramugari. Kenapa aku mau jadi pramugari? Karena aku mau traveling gitu, dan juga aku pengen punya gaji yang stabil. Nah ya udah, dengan aku punya kemampuan marketing, aku cari satu kerjaan di mana di kerjaan tersebut aku bisa pergi kemana-mana dan punya gaji yang mirip sama gaji pramugari. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Nah, setelah kita mengetahui potensi diri, jangan lupa nih, kita obati hati kita dengan apa? Dengan cara ikhlas. Dan bagaimana cara ikhlas yang aku lakukan gitu ya? Aku mengakui bahwa aku kalah. Sesimpel. Jadi aku mengakui bahwa aku kalah, aku mengakui bahwa aku tidak bisa mencapai tujuan tersebut. Aku mengaku kalah bahwa kemampuan aku ternyata belum sampai. Ternyata orang-orang yang ada di posisi tersebut atau teman-teman pramugari aku, mereka tuh hebat-hebat banget, dan aku tuh belum sehebat mereka. Tapi untuk menjadi pramugari, tapi aku juga hebat, tapi mungkin di potensi yang lain. Jadi kita harus ikhlas, kita harus mengakui bahwa kita memang kalah. Kita kalah, kita menyerah. Jadi jangan, kalau dari aku ya, kita nggak usah sok-sok kuat, kita nggak usah sok-sok pokoknya gue harus bisa mencapai mimpi gue. Nggak usah terlalu ambisius gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya udah ngaku aja lo kalah, lo nyerah, sudah selesai. Nah, yang keempat, sekarang udah tahu potensi diri apa, sudah melihat juga ada opportunity dari potensi tersebut, dan juga sudah mengobati hati dengan mengaku kalah. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bangun kembali. Jadi bangun kembali mimpinya, bangun kembali usahanya, bangun kembali timelinenya, apa yang mau dilakukan di tahun ini, apa yang mau di-achieve di tahun depan, 3 tahun lagi mau seperti apa, bahkan 10 tahun lagi mau punya apa. Jadi bangun ulang teman-teman mimpinya. Jangan takut untuk menggeserkan mimpi, jangan takut untuk mengatakan bahwa kita kalah, karena ya kita hanya seorang manusia yang segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita bangkit kembali, kita bangun kembali mimpi kita, lupakan mimpi yang memang tidak bisa tercapai, kubur dalam-dalam. Ya, walaupun dalam hati kecil masih ada rasa kayak, wah siapa tahu bisa achieve. Ya siapa tahu ya.
Bahkan ya teman-teman, aku cerita sedikit aja ya. Jadi waktu itu aku bilang ke salah satu ibu aku bilang, Bu, kayak aku udah gak mau jadi pramugari deh, kayak udah capek gitu ya mau achieve jadi pramugari tapi gak achieve. Dan beliau bilang, gak apa-apa kalau misalnya emang gak mau jadi pramugari, siapa tahu one day kamu punya perusahaan pesawat terbang, bahkan one day kamu bisa jadi trainer untuk ngajarin para pramugari, ya kan? Wah, so semua itu bisa terjadi. Jadi bangkit, jangan menyerah. Oke, teman-teman semua. So guys, itu aja tips dari aku. Semoga bermanfaat buat kamu dan semoga bisa menjawab beberapa orang yang bertanya kenapa aku tidak melanjutkan mendaftar sebagai pramugari. Alasannya adalah selain aku menyerah, selain aku merasa aku tidak mampu, yang ketiga kesempatannya memang udah sedikit guys. Karena kan teman-teman tahu bahwa 2 tahun terakhir ini kita kena pandemi gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh sudah berubah dan buat jalannya ke arah sana tuh lebih susah gitu daripada 2 tahun sebelumnya. So teman-teman, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentar. Thank you, bye-bye.